Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, usini wa iyyakum bitaqwallah. Wa qad faza man ittaqa. Wa khussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudara, buka Al-Quran surat 41, Fussilat, ayat 34 dan 35. Ayat 34 dan 35. Suratnya 41, ayatnya 34 dan 35. Sudah ketemu? Ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawi al-hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu ayat 41. Ayat 34. Ayat 35-nya wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Coba dibaca terjemahannya. Ustaz Abdul Halim, baca. Berdiri. Coba dibaca di sini. Ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ayat 35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Walhamdulillah. Kron. Ini ayat ditujukan kepada siapapun umat manusia, bahwa di dalam kehidupan itu ada nilai baik, ada perilaku baik, ada aktivitas baik, dan sebaliknya juga dalam hidup ini ada nilai tidak baik, aktivitas tidak baik, dan perilaku tidak baik. Jadi dua ini selalu bergandengan dalam kehidupan umat manusia. Kemudian bagaimana cara untuk menghadapi kejahatan dan kejelekan
Quran menganjurkan atau Tuhan memberikan petunjuk untuk menolak kejahatan, untuk menentang kejahatan dan turunannya dengan cara yang terbaik. Jadi tidak boleh sekedar dengan cara baik, terbaik. Jadi kalau ada jahat, menolaknya, kasarnya melawannya, itu harus cara yang terbaik. Kalau kejahatan itu berbentuk aktivitas, maka aktivitas yang untuk menolak itu harus aktivitas yang terbaik. Nah, ini satu metode menghadapi kejahatan. Kalau dengan cara yang terbaik itu, maka pada proses perjalanannya, siapapun yang mampu menampilkan sesuatu yang terbaik untuk menghadapi kejahatan, kejelekan, dan turunannya, kalau seperti itu, maka dalam perjalanannya nanti siapapun yang menampilkan kejahatan, siapapun yang menampilkan kejelekan, itu akan bisa menemukan sesuatu sehingga bisa merubah tampilannya yang jahat, perilakunya yang jahat, perbuatannya yang jahat, menjadi berbalik. Dan tatkala berbalik, siapapun yang berbuat baik tadi atau membawa kebaikan tadi, dia akan diikuti. Maknanya, orang-orang yang nampaknya benci kepada sesuatu yang ditampilkan dengan baik atau kebaikan, prosesnya kalau si pelaku kebaikan itu bisa menolak kejahatan tadi dengan cara terbaik, orang-orang yang belum sadar itu akan menjadi sadar dan akan bersama-sama berbuat baik seperti orang yang menampilkan kebaikan itu. Ini teori ilahiyah. Kalau dilakukan dalam kehidupan sosial keseharian, dalam bentuk apapun, ini akan terjadi. Namun saudara-saudara, untuk tampil seperti itu, ini perlu punya wadah. Agar orang itu bisa tampil dengan baik, itu harus punya wadah. Wadahnya itu adalah kesabaran. Tanpa sabar, tidak bisa tampil dengan baik itu. Kenapa? Karena kebaikan dan ditampilkan dengan cara yang terbaik untuk mengatasi kejahatan, itu perbuatan lumayan beratnya. Maka hanya bisa dilakukan oleh orang yang mendapatkan kesabaran, memiliki kesabaran. Dan juga tidak akan bisa hanya sabar saja. Ada diberikan pada orang yang memiliki hadzun azim. Hadzun azim itu boleh diterjemahkan jiwa besar. Jadi sabar itu harus diikuti dengan jiwa besar. Kalau sabar tanpa diikuti jiwa besar, itu akan runtuh juga. Jadi sabar dibalut jiwa besar, atau jiwa besar dibalut dengan sabar, itulah yang akan bisa melunakkan kejahatan, merubah kejahatan menjadi pengikut kebaikan. Nah, ini teori ilahiyah. Kalau ingin punya kawan banyak, berbuatlah baik, dan untuk menolak kejahatan, tolaklah dengan cara yang terbaik.
pasti akan banyak yang mengikut. Sekalipun awalnya menentang. Saudara-saudara, itu pesan ilahi. Kemudian mari kita lanjutkan yang lain. Jumat lalu saya mengumumkan pendapatan daripada sedekah Muharram. Ini ada revisi. Apa revisinya? Pada awal disampaikan 1,9 sekian. Kemudian setelah dihitung, waktu diumumkan itu belum dihitung. Setelah dihitung, ada satu amplop. Dihitung 2 kali. Amplop itu jumlahnya 21.100.000. Dihitung 2 kali. Maka sesungguhnya kalau Jumat lalu diumumkan 1.914.545.000, maka menjadi 1.893.445.000. Susut 21.100.000. Namun ada tambahan. Tambahannya lumayan itu. Ada tambahan 20.000. Oh, bukan 20.000. Mana tambahannya, Halim? Coba, mana tambahannya? Ada tambahan 20.500.000. Jadi tidak kurang, selisih sedikit saja. Ada tambahan 20 juta dan 500.000. Dari mana tambahan baru? Dari penerbit Erlangga. Bertambah 20 juta. Dan dari Bali 500.000. Kurang 21.100.000, nambah 20.500.000. Selisih sedikit saja. Itu bab pendapatan sedekah 1 Muharram. Kemudian saudara-saudara, saya mendapat laporan bahwa Kepala Daerah Indramayu bercerita tentang Az-Zaitun, ada juga berbicara tentang hotel. Sesungguhnya Az-Zaitun tidak punya hotel, hanya punya wisma tamu yang diperuntukkan untuk tamu Az-Zaitun, untuk wali santri tatkala berkunjung dan ingin menginap. Dibuatkanlah wisma tamu. Dan karena itu perlu perawatan, maka setiap tamu yang menggunakan kamar itu memberikan sedekah 10 sak semen, yang ketika itu harganya 25.000. Maknanya memberikan sedekah 250.000. Pada tahun 1999 dan diaktifkan tahun 2000. Sampai dengan 2023 ini tidak berubah itu sedekahnya. Ya 250.000 juga. Jadi kalau itu dijadikan perbincangan dengan disiarkan di televisi, maka beliau belum memahami. Padahal sebelum menjadi bupati, tatkala beliau
menyampaikan visi misi ke Az-Zaitun, didampingi oleh ayahanda beliau, Syekh terima di tempat itu. Dan Syekh terangkan bahwa ini wisma tamu. Karena dari sejak menjelang pilihan bupati, sampai hari ini belum berkunjung dan mendapatkan informasi yang lain-lain, maka berbicaralah tentang hotel di kampus Az-Zaitun. Bu Bupati, nggak ada hotel. Di Az-Zaitun tidak ada hotel. Wisma tamu untuk wali santri yang datang supaya tidak intervensi ke dalam asrama pelajar. Sistem modern seperti itu, sehingga santri yang ingin bertemu orang tuanya datanglah ke wisma tamu. Itu sistem modern. Jadi bukan hotel, wisma tamu. Kemudian kalau ada, contohnya wartawan yang datang ke kampus Az-Zaitun ingin menginap, juga seperti itu. Inilah bedanya pendidikan di Az-Zaitun dengan pendidikan di luar Az-Zaitun. Bu Bupati, ini bukan hotel. Sudah. Bu Bupati juga bercerita tentang PBB. Konon tanah segitu banyaknya, PBB-nya sedikit. Mari saya bacakan PBB yang dibayarkan oleh Az-Zaitun melalui desa. Dari tahun 18 sampai 22. Nilai PBB 300.592.014 rupiah. Dan ini bukan karangan Az-Zaitun. Ini adalah berdasar tagihan yang namanya SPPT barangkali. Berdasar SPPT itulah maka keluar nilai. Nilainya 359.014 rupiah. Dan yang anehnya masih ada tambahan. Tambahan itu konon swadaya desa. Padahal desa sudah mendapat anggaran dari negara. Tapi masih memungut swadaya numpang ke PBB. Pajak bumi dan bangunan. Jumlahnya juga tidak terlalu kecil. Hampir separuh daripada nilai PBB. Yakni 186.561.908. Itu pun diberikan kepada desa. Sambil kita tidak pernah bertanya untuk apa swadaya ini. Kami bayarkan. Dan sekalipun jalan menuju Az-Zaitun belum pernah diperbaiki. Sehingga terjadilah kalau mau masuk Az-Zaitun lewat pintu utara, laksana kita harus mengarungi Laut Cina Selatan. Gelombang besar. Jadi setiap tahun ada tambahan. Tahun 18 300 juta lebih. 300 juta 600 ribu lah kita bulatkan. Kemudian tahun selanjutnya 19 itu 302 juta setengah. Kemudian tahun 20 320 juta lebih. Kemudian 21 ada sedikit penurunan, tidak tahu karena tagihannya seperti itu. Kemudian 322, 311 juta rupiah.
Jadi pajak yang diberikan ke PBB dan swadaya itu dalam 5 tahun 2 miliar 600 juta 436.544 rupiah. Bukan jumlah yang kecil. Ini selama 5 tahun. Di luar kabupaten tentunya banyak. Keseluruhan pajak PBB dan swadaya desa yang ada di keseluruhan yang dimiliki oleh Ma'had Az-Zaitun itu selama 5 tahun 4 miliar 375 juta 83.065 rupiah. Jadi kalau ini masih dianggap kecil, ya mungkin Ibu Bupati belum memahami perpajakan. Saudara-saudara, kemudian berapa jumlah real daripada aset yang berbentuk lahan dan bangunannya? Pada tahun 21, yakni 27 Agustus 2021, aset yang diapresial oleh lembaga resmi itu ada 1.643 hektar, 78, yaitu 1.643,78 hektar. Itu yang sudah diapresial. Yang belum masih banyak, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Karena setiap bulan kita menganggarkan untuk menambah aset berbentuk lahan. Berapa apresialnya? Lembaga resmi yaitu KJPP DAZ Rekan. Itu nama lembaga apresialnya. Ditaksir dan dinilai oleh lembaga apresial kekayaan aset Az-Zaitun sampai dengan tahun 2021 itu berjumlah 20 triliun 890 juta miliar 181 juta. Inilah aset daripada Az-Zaitun yang jumlah hektarnya 1.643 hektar, 78. Nilai yang di-appraisal 20 triliun, catat supaya enggak lupa. 20, 890, 181, ribu. Narasinya seperti begini. 20 triliun 890 miliar 181 juta. Alhamdulillah. Kemudian ada orang yang melaporkan bahwa kita menyelewengkan zakat dan fitrah. Kita tidak pernah menjadi panitia amil zakat. Ya, supaya paham bahwa Az-Zaitun tidak pernah ditunjuk sebagai panitia amil zakat. Kan ada itu panitianya secara nasional dan daerah dan kecamatan. Namun Az-Zaitun dalam setiap Ramadan mengadakan gerakan
Ramadan yang kita istilahkan harokah Ramadan. Dan setiap Dzulhijjah itu kita mengadakan harokah Al-Qurban. Dalam 5 tahun itu harokah Ramadan kita dapatkan dari tahun 19 sampai 23 14 miliar 583 juta 697 91 rupiah. Jadi 14 583 369 091. Kemudian mustahik, kalau kita istilahkan mustahik karena gerakan kurban ini kita bagikan juga pada fuqara masakin itu 13.107 orang. Kemudian berupa beras 5 kg dan berupa gula 5 kg. 5 tahun beras yang kita sampaikan kepada fuqara masakin 65 ton. 535 kg. Sama halnya dengan gula. Gula 65 ton 535 kg. Harga tidak usah dicatat. Kemudian setiap Idul Adha, karena kita punya gerakan kurban, maka kita bisa mengumpulkan lebih besar daripada harokah Ramadan. Dalam 5 tahun, sejak tahun 19 sampai tahun 23, itu terkumpul 19 M, 502 juta, 631.601 rupiah. Kemudian kita berikan pada 20.293 orang. Masing-masing mendapatkan 2 kg daripada daging dan 5 kg daripada beras. Beras yang terdistribusikan 101 ton, 465 kg. Adapun daging yang kita distribusikan 40 ton, 586 kg. Nah, ini karena ada informasi katanya tentang zakat dan lain-lain. Kita tidak pernah menjadi panitia. Maka kita tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Hanya bertanggung jawab kepada fuqara wal masakin kalau kita memberi. Kemudian saudara-saudara, anggaran belanja Az-Zaitun dalam 1 tahun itu tidak kurang daripada 150 M. 150 M. Kalau dibulatkan. Apa yang terbanyak? Yang terbanyak diserap adalah honor daripada guru, dosen, relawan, tenaga harian, pertanian, dan lain-lain. Itu dalam 1 tahun mencapai 51 M lebih. Kemudian terbesar kedua yakni pemakanan. Urusan makan minum penghuni itu berjumlah dalam 1 tahun 44 M 865 juta sekian. Kalau dibulatkan ya 45 M. Lain-lainnya sedikit. Yakni setelah 44 masuk ke 6 M itu pajak-pajak. Oh, yang ketiga adalah penambahan aset.
pembelian lahan dan sebagainya dalam 1 tahun lebih daripada 30 M. Maka kalau ditanya, saya suka mana? Menabung uang atau membeli aset? Aset. 1 tahun 30 M,5. Ya banyak. Kalau harganya yang tertinggi umpamanya 200, kan berarti 2 M, 1 hektar. Kalau yang terendahnya itu 100, berarti 1 M. Jadi nambahnya cukup jelas. Nah, saudara-saudara, inilah bentuk daripada hajat kita per tahun. Kemudian pemasukan dan lain-lain itu didapat dari uang partisipasi wali santri yang memasukkan putra-putrinya. Itu yang utama. Yang kedua adalah sodakoh. Yang ketiga adalah BOS. Dan BOS ini menempati 2,5% sampai 2,7%. Alhamdulillah tidak pernah tekor. Hanya kalau terlalu lama daripada blokir daripada rekening, yaitu sedikit puyeng juga. Tapi hanya puyeng. Hanya puyeng. Kalau puyeng makan bodrek juga sembuh. Makanya kemarin saya agak sedikit biasanya nggak pernah ngantuk siang, beberapa hari yang lalu kok ngantuk. Sudah mendeteksi diri saja, oh ini berarti lain daripada yang lain. Maka istirahat lebih awal. Biasanya saya jam 10 baru tidur, jam 8 tidur. Maka kita minta izin ke Bareskrim, tidak bisa datang karena terasa kurang enak. Nanti jawabnya juga enggak bagus. Nah, dikasih izin pekan depan. Ternyata hanya sekejap itu. Paginya datang istri daripada guru Syekh. Syekh itu punya guru, punya kawan, punya pemimpin. Itu namanya Nurholis Majid. Istri dari beliau, karena beliau sudah wafat, juga sudah uzur karena tidak bisa jalan kaki terlalu lama, itu datang. Melihat kawan Cak Nur dikuyo-kuyo, datang beliau sambil tertati-tati jalan kaki. Dek, gimana kabarnya? Oh bagus, kemarin agak ngantuk-ngantuk, sekarang enggak ngantuk. Apa sakit? Seperti, tapi ternyata tidur lebih cepat, sudah hilang lagi dan ketemu Nyai. Artinya istri daripada guru kita. Semangat lagi. Ngobrol panjang, cerita nostalgia, bagaimana Cak Nur, kami manggilnya Cak dari dulu. Ketika di Ciputat, Cak Nur menulis skripsi, saya baru tahun pertama. Karena Cak Nur itu nyobonya itu di perpustakaan, saya juga ikut. Ikut biasa seperti Cak Nur juga, selalu ke perpustakaan. Mata kuliah yang tidak disukai oleh Syekh, itu minta izin pada dosen, terus ke perpustakaan. Apa yang tidak disukai waktu kuliah? Pelajaran fikih. Karena itu lagi yang diajarkan. Kemudian yang ngajar tidak terlalu menguasai kitab yang diajarkan. Maka saya minta izin, Bu, saya minta izin, boleh enggak? Bagaimana? Untuk apa? Katanya.
untuk lebih mendalami ini. Supaya buka kamus dan lain-lainnya, diizinkan. Nah itu saya lakukan karena apa? Mau diskusi dengan ketika itu Cak Nurholis Majid. Masih menjadi Ketua Umum PBHMI. Saya masih di tingkat cabang. Tatkala menulis skripsi, saya menanya, Cak, apa judulnya, Cak? Segampang aja gitu. Ya apa, Cak? Ini dibaca gitu. Al-Quran Arabiyun lafzon wa alamiyun maknan. Apa artinya, Cak? Artekno dhewe. Oh, sekolah no adab kok kepengen tahu terjemahannya. Terjemahkan sendiri. Dari situ saya sudah punya keinginan. Nanti kalau saya membuat risalah untuk seperti Cak Nur ini, saya membuat yang mirip-mirip. Boleh nggak Cak Nur? Kalau saya nanti buat skripsi judulnya seperti ini. Apa? Al-Quran asasun fi bina'is saqafah al-islamiyah. Ya sampai bagus katanya. Ya kan selalu bahasa Jawa saja kalau ketemu itu. Kalau di acara resmi baru seperti bahasa Indonesia gitu. Tidak mau berbahasa Jawa. Tapi kalau sedang berduaan Jawa saja. Bagus. Diajukanlah pada tahun ketika menyusun kepada pembimbing. Pembimbing Syekh dulu mertua daripada Pak Amsal Bakhtiar. Namanya masih Dokter Andes dulu, Ahmad Janani. Apa kata beliau? Ini terlalu tinggi. Nah, nanti cari referensinya terlalu banyak. Dipotong saja supaya gampang cari referensinya. Jadi mempermudah supaya bisa cepat lulus gitu mungkin. Lah kalau ini terlalu tinggi, banyak referensi yang harus dirujuk katanya. Dipotong saja, jangan Saqafah al-Islamiyah, Saqafah al-Arabiyah. Itu banyak nanti, rujukannya banyak, gampang. Dan yang mengoreksi tidak terlalu banyak mengeluarkan pikiran. Nanti munakosahnya itu yang seru katanya. Akhirnya ikut. Kawan-kawan sudah siap semua ketika itu. Sudah dicetak, sudah inilah. Ada satu kawan, ente nggak lulus ente sampai sekarang kok belum nulis, belum apa gitu. Akhirnya saya tulis pakai tangan. Padahal rangkap 5. Setelah menulis selesai 2 pekan, ini nggak bisa bergerak. Karena harus tembus. Bayangkan, nulis 15 hari. Diterima dan lulus. Sang kawan yang mengatakan ente nggak lulus, kebanyakan bolos katanya. Itu ternyata belum lulus. Akhirnya mendatangi, maaf ya, kemarin sesungguhnya saya bukan ngenyek, tapi ente terlalu banyak kegiatan di luar, padahal sudah harus nulis gitu. Ya, anak belum lulus, ya nggak apa-apa besok lagi gitu. Nah itu kenangan pada Cak Nurholis Majid. Akhirnya masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Saya menjalankan tugas cinta. Tugas cinta. Karena punya orang yang dicintai tapi tidak pernah ketemu. Jadi disampaikanlah kepada saya sudah selesai. Bagaimana program kita? Ketika itu datanglah orang tua beliau menengok saya datang ke kos-kosannya. Itu orang tua mengatakan sudah tidak boleh ini, mesti dibawa. Dibawalah ke kampung, ini adatnya harus menikah katanya. Akhirnya minta alasan. Boleh tapi saya pulang dulu, ngasih tahu orang tua. Nah, itu ceritanya.
Kemudian menjadilah orang menes, kemudian ditugasi menjadi kepala sekolah. Di sanalah sedikit kita merombak. Karena pendidikan ketika itu lagi-lagi masalah finansial, keuangan. Apa? Di sana ketika Syekh datang tahun 70 menjadi pimpinan Aliyah, uang sekolah itu tidak pernah masuk ke kantor. Tidak pernah masuk ke manajemen. Masing-masing guru itu menyekat di jalan, mau bayaran ya? Ya. Terus tinggal bon saja, ngirim bon ke manajemen. Begitu terus. Akhirnya Syekh mengambil sistem baru, diajak semuanya, dan terjadilah tarkis uang sekolah. Uang sekolah disentralisir dan mulailah terdistribusikan kepada guru. Saudara-saudara tahu, tahun 70 honor Syekh itu Rp2.000. Sampai tahun 71 masih Rp2.000. Harga SGM, anak Syekh yang pertama, itu minumnya banyak SGM itu. Harga SGM 2.000 itu hanya dapat 3 kaleng. Tapi Syekh berani hidup. Jadi berani hidup, jangan takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Gitu. Itu diterangkan. Diterangkan pada pasangan Syekh. Jadi semangat juga, hidup. Gitu kan. Walaupun gajinya cuma Rp2.000 alias 3 kaleng SGM. Mengalami itu memang tidak enak. Hanya cukup 3 SGM. Sedangkan pendapatan Ummi Syekh itu banyak. Ada rasa bagaimana? Syekh kok dibiayai hidupnya oleh sang istri. Wah, di situ bergerak. Akhirnya menguasai pertanian di tempat itu. Tidak punya tanah, tapi bisa menguasai pertanian. Gimana caranya? Yang Rp2.000 itu bisa menyewa 5 petak sawah tanpa ukurannya. Nanti diukur 12 petak itu 1 hektar. Dari situ mulai. Akhirnya tiap bulan menyewa. Jadi banyak kotak dan dibikin pertanian yang beda daripada yang lain. Sampai sekarang ya seperti itu. Maka orang bertanya, dari mana dananya? Ya begitulah cerita. Nah, jadi mudah-mudahan Bu Bupati ya mendengarlah paling tidak. Sehingga tidak ikut-ikut. Di sebelah sana marah, Ibu Bupati marah. Di sebelah sana boykot, rekening itu. Blokir, di sini menutup Singgalang ditutup tanpa ada berita apa-apa, tutup. Jadi rame-rame, saudara-saudara, hari ini rame-rame menutup jalan Az-Zaitun, tapi kita dengan cara yang terbaik membuat jalan baru, jalan kehidupan. Jangan pernah khawatir. Diblokir tapi tetap mengalir. Walaupun sedikit pening kalau melihat anak-anak jalan. Ya Allah, jangan sampai kelaparan anak-anakku ini. Karena saya pernah sekolah dalam kondisi lapar. Dan tidak enak lapar itu. Sakit. Ternyata anak-anak kita senang saja. Maknanya tidak lapar. Kita carikan. Sekalipun rekening masih diblokir. Mudah-mudahan kualat. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.